Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kenikmatan yang diistilahkan oleh para ulama, yakni diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad berarti nikmat wujudiyah, nikmat ada. Allah jadikan kita hidup di dunia yang fana ini untuk nantinya, untuk di mana dunia ini merupakan zadun untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Nikmat wujudiyah, nikmat ada kita di dunia ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sebelumnya kita tidak ada, kemudian Allah wujudkan menjadi ada. Itu suatu nikmat yang besar. Kemudian yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu bermakna adalah nikmat lanjut usia, lanjut umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang sampai sekarang bisa bernafas, bisa menggunakan semua fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, yang nantinya itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua titipan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup pasti ada yang namanya
ujian dan cobaan. Stop. Skip. Ini potong. Ya. Kedua kalinya salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok pahlawan manusia yang paling istimewa, baik dari segi khalqan wa khuluqan. Dari segi khalqan, penciptaan, dari segi penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, dari segi khuluqan, akhlak beliau adalah paling sempurna. Ketika sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maka sepantasnya wajiblah bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal apa yang dimaksud dengan halal, apa yang dimaksud dengan haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Karena itulah wajib kita berterima kasih, bersyukur ya, dengan dibawanya ya, agama yang hanifan muslimah, agama yang penuh dengan kelurusan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan di dalam hadis qudsi, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur ala man ajraitu ni'mata ala yadaik." Hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, belum dianggap bersyukur dia sehingga dia betul-betul berterima kasih kepada orang yang aku berikan nikmat ala yadaih kepada dirinya. Wala syakka, tidak ada jenis keraguan bahwa nikmatul uzma, nikmat yang paling besar ya, setelah binikmatil iman wal islam, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah al-wasitatul uzma, beliau adalah perantara yang terbesar. Bahkan dikatakan oleh ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asl ijad li kulli makhluk, merupakan sumber asal segala yang ada, segala makhluk yang ada, sumber asalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu ya Muhammad, lama khalaqtul aflak, aku, kata Allah, tidak akan menciptakan aflak ini, segala jagat alam ini. Kemudian yang ketiga kalinya, ma'asyiral muslimin, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul konsep fitrah manusia. Manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, manusia, ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dikasih akal saja
tidak dikasih nafsu. Siapa dia? Yaitu malaikat. Yang kedua, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk yang bernama binatang. Kemudian yang ketiga, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikasih dua-duanya, akal ya, nafsu juga iya. Siapa dia? Yaitu manusia. Dengan akalnya manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Dengan menggunakan nafsunya manusia akan lebih rendah daripada binatang. Ya. Melewati akal dan nafsu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami kasih dua pilihan, kata Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sementara itu, sebelum penciptaan, semua kita tanpa terkecuali yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Fitrah, kalau kita rujuk dari Al-Quranul Karim, fitrah itu memiliki dua bentuk kata. Ada kata fatir, ada kata fitrah. Fatir disebutkan 6 kali dalam Al-Quran, sedangkan fitrah disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Rum ayat 30. Fatir bermakna pencipta. Allah katakan di dalam Al-Quran banyak dengan derivasi kata yang beraneka ragam. Terkadang disebutkan dengan kata fatiru, terkadang disebutkan dengan kata fatiri, terkadang disebutkan dengan kata fatirah. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dialah yang mencipta permula dengan tanpa contoh. Itu arti fatir. Dan biasanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau ada kata fatir, biasanya sering diidhafatkan atau disandarkan kepada kalimat as-samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Ya, yaitu pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata yang kedua yaitu fitrah, hanya ditemukan, hanya ada di dalam surah Ar-Rum, penyebutannya 1 kali. Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah dengan tegak lurus wajhaka, mukamu, zatmu, lid-dini, kepada agama yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Dijelaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam.
Agama yang lurus yang hanya diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka hadapkanlah, kata Allah, mukamu tegakkan dengan lurus lid-din, kepada agama Hanifah yang lurus. Kenapa? Karena itulah fitratullah, itulah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allati fataran nas 'alaiha, yang Allah kasih kepada manusia fitrah tersebut. Apa makna fitrah di sini? Menurut Al-Imam Ar-Raqib Al-Asfahani, seorang ulama besar, beliau memiliki karangan, nama kitabnya Al-Mu'jamul Mufradatil Quran. Beliau mengatakan bahwa makna fitrah pada ayat tersebut adalah ma rukiza fihi min quwwatih ala ma'rifatil iman. Artinya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada manusia untuk apa? Ala ma'rifatil iman, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Itu arti fitrah. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan kepada hati manusia, itu fitrah ala ma'rifatil iman, untuk mengenal keimanan. Arti iman itu adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan, mempercayai atas semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiqu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb. Iman itu, kata Rasulullah, at-tasdiqu bil qalb, yaitu membenarkan dengan hati. Kemudian al-iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian baru setelah yang kedua tersebut, wa amalun bil jinan, baru mempraktikkan dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Kemudian itu dari konteks perspektif kalau kita pandang dari segi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau kita pandang dari perspektif hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Awal hadis ini memakai kullu, ya. Kullu di sini bermakna kullu jami', bukan kullu majmu', yang bermakna semua tanpa terkecuali. Semua mauludin, anak yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, ya, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini bisa bermakna suci, bisa bermakna bersih secara etimologinya, ya, bisa bermakna Islam. Namun kemudian Rasulullah menyampaikan, melanjutkan hadis tersebut, fa'abawahu yuhawwidanihi. Namun kemudian orang tuanya atau lingkungannya atau pendidikannya, bisa ditafsirkan seperti itu, yuhawwidanihi, yang membuat dia menjadi Yahudi,
au yunassirani, atau yang membuat ia menjadi Nasrani. 3 faktor tersebut. Au yumajjisani, atau yang membuat dia menjadi Majusi. Rasulullah dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang semua anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bermakna suci, bersih. Sebagian orang menerjemahkan fitrah itu dengan seperti kertas putih dengan tanpa tulisan apapun. Namun kemudian bagaimana halnya? Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang membuat dia menjadi Yahudi atau yang membuat dia menjadi Nasrani atau bahkan yang membuat dia menjadi Majusi adalah keluarga, faktor keluarga, orang tua, atau lingkungannya, temannya yang bergaul, pergaulannya, atau pendidikannya. Pada penggalan hadis terakhir tersebut Rasulullah tidak mengatakan yang menyebabkan dia Islam. Enggak ada Rasulullah menyebutkan dia Islam. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadikan kita Muslim? Jawabannya adalah berarti kalau semua anak tersebut dilahirkan dalam keadaan fitrah, bermakna bahwa memang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, seperti kertas putih yang sudah ada stempel logo capnya di situ. Nama stempel logo capnya adalah beriman. Ini dibuktikan dengan dalil MUU. Sebelum kita terlahir di bumi ini, di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. Kemudian kita ketika alam arwah itu semua mengatakan, qalu bala syahidna, bala syahidna ya Allah, benar kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, menyaksikan. Syahadah, berarti nanti di skip yang ini yang berarti. Syahidna, kita mengatakan bahwa syahidna, kami bersaksi, kami menyaksikan. Ya. Ketika itu kita menjawab, syahidna, kami menyaksikan ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Karena itu dunia tempat kita sekarang ini dikatakan juga dengan alam syahadah, alam persaksian. Kenapa dikatakan alam persaksian? Salah satu jawabannya adalah untuk menyaksikan dulu apa yang pernah kita perjanjikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuktikan itu sekarang alam syahadah, alam persaksian, alam nyata. Kalau begitu, syahadah itu apa artinya? Syahadah itu
artinya menyaksikan. Di dalam bahasa Arab paling sedikit kita temukan ada 4 kata yang maknanya sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bentuk katanya berbeda dalam bahasa Arab. Yang pertama, contoh misalkan ada kata nadhara. Yang kedua, artinya nazara ini artinya melihat, menyaksikan. Ada kata ro'ah, juga bermakna melihat, menyaksikan. Ada kata basara, bermakna melihat, menyaksikan juga. Yang terakhir ada kata syahida, bermakna melihat atau menyaksikan. 4 kata ini perlu kita pahami. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana syahadah kita dulu ketika berada di alam arwah. Yang pertama, ada kata ro'ah. Kata ro'ah ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menggunakan di dalam Al-Quran dengan derivasi istiqaq yang beraneka ragam. Umpama misalkan Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Banyak kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ro'ah. Namun kemudian ulama menafsirkan, menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala memakai kata ro'ah itu bermakna bahwa menyaksikan, melihat dengan mata kepala zahiriah saja. Karena itulah ya, karena melihat dengan mata zahiriah saja, akhirnya kita terkadang lebih tergiur dengan sesuatu yang bersifat lahiriah saja. Contoh misalkan, kalau ada misalkan suatu pengumuman pemerintah akan mengadakan jalan sehat karena bertepatan dengan hari ulang tahun kota, maka bagi masyarakat yang mau menghadiri akan dipersiapkan hadiah utama. Yang pertama, hadiah utamanya adalah 1 unit rumah seharga 1 miliar. Hadiah yang kedua yaitu 5 Honda Pajero misal ya. Kemudian hadiah yang ketiga 10 Kawasaki Ninja. Bagi masyarakat yang mau ikut menghadiri jalan sehat, diharapkan untuk berkumpul di tempat bla bla bla. Maka kalau sifat pengumuman seperti itu ya, kita akan temukan
banyak orang, bahkan ribuan orang akan berlomba-lomba mencari, akan ikut, akan mengikuti pelaksanaan jalan sehat tersebut. Dan hampir kalau pemerintah melakukan sifatnya festival seperti itu, maka yang hadir biasanya ribuan. Ya. Apalagi ditambah lagi dengan hadiah utama seperti itu. Ya. Kalau kita tanya orang, ya, motif dia menghadiri, pasti jawabannya hanya satu, pengen hadiah. Ya kalau nggak rumah, mobil, kalau nggak mobil motor, kalau nggak motor ya minimal happy. Tapi pernahkah kita tahu bahwa ada hadiah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan pengumuman melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyi pengumumannya, siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, melakukan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, kemudian i'tikaf, Allah janjikan hadiah yang jauh lebih besar dari satu unit rumah yang harganya miliaran rupiah. Jauh lebih besar nilainya dari Pajero yang sekian tadi, jauh lebih besar nilainya dari Kawasaki Ninja, bahkan jauh lebih besar daripada dunia beserta seisinya. Tetapi sering kita temukan realita realnya dalam kehidupan orang kita sering mengabaikan pengumuman tersebut. Artinya apa? Syahadah berupa penyaksian berupa ro'a itu hanya sekilas penglihatan mata zahir saja, apa yang nampak saja. Karena surga, pahala, neraka itu nggak nampak, ya udah nanti aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kata-kata nazara yang bermakna menyaksikan juga. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering memakai kata-kata nazara di dalam Al-Quran. Dan biasanya kata nazara tersebut biasanya berkaitan dengan saintis, ya, penelitian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengakhirkan, ya, ayatnya dengan kata-kata afala tanzurun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu merenung, tidakkah kamu mengobservasi, meneliti dengan dalam? Ada sebuah profesor yang bernama Tajaddin Jassen. Beliau melakukan penelitian bersama 4 mahasiswa pasca sarjana. Beliau sebelumnya beragama Buddha, ya, hidup di Thailand.
beliau meneliti tentang kulit manusia. Ketika beliau meneliti bersama 4 mahasiswa pasca sarjananya ini, Profesor Tajaden Jassen ini menemukan bahwa hasil penelitiannya, kulit manusia itu terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama disebut dengan lapisan epidermis. Lapisan keduanya disebut dengan lapisan kiotis. Sedangkan lapisan ketiganya disebut dengan lapisan subkiotis. Beliau menjelaskan bahwa lapisan terluar kulit manusia itu yang namanya epidermis tadi, bahwa beliau menemukan bermiliaran sel yang ada pada kulit manusia, sehingga jangankan dipegang oleh kulit, ditiup dengan angin pun akan merasakan, saking sensitifnya kulit tersebut. Kemudian masuk ke lapisan kedua, namanya kiotis. Ketika masuk dalam lapisan kedua, beliau menemukan bahwa semakin berkurang sel yang ada pada lapisan kedua tersebut. Masuk ke lapisan ketiga, subkiotis, beliau menemukan bahwa sudah hilang, sudah tidak merasakan sama sekali. Tidak ditemukan sel-sel di situ. Kemudian beliau satu ketika, Profesor Tajaden Jassen ini beristirahat di suatu tempat yang dekat dengan masjid. Beliau mendengarkan dari arah surau, ya, ada ayat Al-Quran yang lagi dibaca, yang lagi dikaji. Kebetulan ayat yang dibaca tersebut mengenai penelitian beliau tersebut, ya. Ayat Al-Qurannya berbunyi, ya, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Manakala kami bakar kulit mereka, kata Allah, hancur. Namun kemudian ketika hancur tersebut, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru lagi, dengan tujuan liyadzuqul azab, agar supaya senantiasa merasakan sakit. Beliau tersentak, termenung, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha? Ketika diazab, dihancurkan, kemudian dirubah lagi, dibuat lagi bentuk yang baru, tujuannya agar supaya merasakan azab. Beliau berpikir sesuai dengan apa yang beliau teliti sama 4 mahasiswanya tersebut. Beliau menemukan jalur hidayah dari situ, melewati basirah, melewati nazir, bukan basir, nazir. Afala tanzurun, yang artinya, kata ulama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata-kata nazara, bermakna bahwa penglihatannya tersebut, pandangannya itu bersifat intelektual, akliyah.
Kenapa Profesor Tajaddin Jassen ini masuk Islam? Karena melihat keagungan Al-Quran di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata basarah, bermakna melihat juga. Ya, melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati. Yang itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, mata basirah, ya, pandangan mata hati jauh lebih kuat, lebih tajam ketimbang pandangan mata zahiriyah ini. Itu biasanya diperoleh oleh orang-orang waliullah, waliyun min auliyaillah, atau juga seorang ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala basirah. Makanya diceritakan oleh guru kami dulu, ada seseorang guru, ya, saking tajamnya pandangan basirah beliau itu suatu saat terkadang tertawa, terkadang menangis. Bersama muridnya, suatu saat jalan-jalan, beliau menangis. Kemudian si murid tersebut, santri tersebut bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, kenapa antum menangis?" Apa kata gurunya ini? "Saya melihat bahwa tembok pagarnya si fulan menyala, terbakar." Kemudian dilihat oleh muridnya bahwa tembok pagarnya itu biasa saja. Ya. Akhirnya gurunya tersebut menjelaskan yang dilihat oleh gurunya sama yang dilihat oleh santri itu berbeda. Ternyata gurunya ini dengan nur basirahnya tersebut bisa melihat bahwa tembok tersebut terbakar. Kenapa? Karena orangnya itu mengambil satu jengkal tanah milik orang lain yang bukan haknya. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah mengatakan hal yang demikian tersebut? Ya, siapa yang mengambil tanah seseorang walaupun satu jengkal, Allah Subhanahu wa taala nanti satu jengkal sampai dengan 7 lapisan tanah akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala api yang akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Dengan keyakinan basirahnya dia bisa melihat apa yang tidak orang lain secara umum dilihat. Nah, yang terakhir adalah syahida. Kata syahida yang bermakna menyaksikan, melihat. Kata syahida ini berbeda dari kata-kata sebelumnya. Kata ro'a, kata basara, kata nazara. Kata syahida ini bukan hanya melihat dengan mata kepala, bukan hanya melihat dengan intelektual, bukan hanya melihat dengan basirah mata hati, tapi jauh daripada itu. Semua tersebut dikolaborasikan, dikumpulkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syahidah. Salah satu contoh misalkan seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelar Babul Ilm. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Kata Rasulullah, saya adalah gudangnya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Beliau suatu saat ketika tertusuk dengan pedang,
yang ketika itu dicabutkan bukan main sakitnya, namun beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, nanti ketika saya salat, kalian dari belakang cabuti pedang ini. Kemudian Sayyidina Ali salat. Ketika salat tersebut saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabat ya ketika itu mencabut pedangnya tidak dirasakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian ketika selesai salat, Sayyidina Ali menoleh ke sahabat, ya, apakah sudah dicabutkan atau belum? Ya. Akhirnya apa? Kata sahabat sudah dicabutkan. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi sendiri. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. Hadza minni wal 'afu minkum in kana khairan faminallah wa in kana syarran famin nafsi. Wallahul muwaffiq ila sabilil islah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.